Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban nomor 1 poin tentang manajemen risiko. Jadi di sini manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Lembaga perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dan operasionalnya. Kita harus bisa menemukan kerugian potensial yang mungkin terjadi dan mencari cara untuk menangani risiko tersebut. Dunia bisnis pun tak luput dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan dalam bisnis akan menyebabkan terjadinya risiko bisnis. Perusahaan merencanakan untuk mengencarkan promosi produknya dengan harapan penjualnya dapat meningkat. Dengan analisis yang mendalam, diperkirakan penjualan setelah adanya promosi besar-besaran tersebut dapat meningkatkan sebanyak 20%. Tetapi kenyataannya penjualan hanya dapat meningkatkan 10%. Ini merupakan salah satu bentuk risiko yang terjadi dalam dunia bisnis. Risiko dalam dunia bisnis tidak bisa diabaikan begitu saja. Perusahaan perlu menganalisis kemungkinan kerugian potensi dalam bisnisnya tersebut, kemudian mengevaluasi dan mencari cara untuk menanggulanginya. Dengan demikian, diharapkan bisnis yang dijalaninya dapat sukses meraih tujuan dengan mudah. Risiko merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi ketika kita melakukan suatu tindakan. Risiko adalah sebagai kemungkinan yang terjadi pada periode tertentu. Risiko sering dikaitkan dengan kerugian. Jadi risiko adalah ketidakpuasan yang mungkin melahirkan kerugian atau peluang terjadi sesuatu yang bad outcome. Setiap organisasi perusahaan selalu menanggung risiko. Risiko bisnis, kecelakaan kerja, bencana alam, perampokan, dan pencurian, kebangkrutan adalah beberapa contoh dari risiko yang lazim terjadi di berbagai perusahaan, terutama perusahaan yang tidak dapat melakukan tindakan apa-apa, bahkan tindakan preventif pun tidak dilakukan. Perusahaan ini tidak melakukan tindakan untuk mencegah risiko yang akan timbul nantinya. Lalu tadi sedikit seperti latar belakang untuk manajemen risiko. Lalu di sini ada pengertian risiko dan manajemen risikonya. Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada pepatah mengatakan tak ada hidup tanpa risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Pada dasarnya, risiko tidak dapat dihindari dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan ini. Manfaat perusahaan mengimplementasikan manajemen risiko antara lain memberikan peran dalam pengelolaan risiko kepada manajer perusahaan, mengingat manajer perusahaan memiliki akses penuh terhadap informasi dan dukungan dari para profesional manajemen risiko. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagai atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti bencana alam, kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum. Menurut bibisnews.com, manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia.
Strategi yang dapat digunakan antara lain adalah mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dan risiko, dan menerima sebagai maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Sedangkan menurut Koso, manajemen risiko dapat diartikan sebagai a process affected by an entity, board of director, management, and other personnel applied in strategy setting and across the enterprise. Jadi maksudnya tuh risiko ini adalah kayak bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Jadi terdapat suatu proses yang dimana terdapat organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas. Dari semua aktivitas, fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan organisasi. Tujuannya yaitu untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan, mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikannya. Manajemen risiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Manajemen risiko harus diintegrasikan dalam budaya organisasi dengan kebijaksanaan yang efektif dan diprogram untuk dipimpin beberapa manajemen senior. Manajemen risiko harus diterjemahkan sebagai suatu strategi dalam teknis dan sarana operasional. Pemberian tugas dan tanggung jawab serta kemampuan merespon secara menyeluruh pada suatu organisasi, di mana setiap manajemen dan pekerja memandang manajemen risiko sebagai bagian dari deskripsi kerja. Manajemen risiko mendukung akuntabilitas, kinerja pengukuran dan reward, mempromosikan efisiensi operasional dari semua tingkatan. Mungkin itu definisi yang bisa saya jelaskan tentang apa itu manajemen risiko, jenis-jenisnya, macam-macamnya, dan serta pengertian dari beberapa sumber. Untuk menjawab soal nomor 1 bagian yang C, manajemen risiko.